Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Gak Sendirian di Tol Cipularang. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jalan Tol Cipularang, jalan bebas hambatan yang menyimpan banyak kisah misteri yang terpendam. Malam ini, saya akan cerita tentang pengalaman seram yang pernah saya alami ketika melintasinya. Gak sendirian di Tol Cipularang. Sejak awal pembangunannya, jalan Tol Cipularang sudah punya banyak cerita seram. Karena kebetulan ada teman yang keluarga besarnya tinggal di daerah Cikalong, daerah yang juga menjadi bagian jalan tol itu. Sedikit banyak saya tahu tentang beberapa cerita mistis yang beredar. Salah satu rumor akan saya angkat di cerita ini. Konon katanya ada pemakaman umum yang masuk di jalur lintasan. Memang sewaktu pembangunan, pemakaman dipindahkan ke tempat lain. Tapi ada satu atau dua makam yang tertinggal. Bukan karena kesengajaan tentunya, katanya sih begitu. Berikutnya, katanya ada satu tempat yang dianggap keramat, namanya Batu Ek, saya lupa. Tempat ini dulunya banyak yang menjadikannya sebagai tempat mencari benda-benda pusaka. Kalau sekarang, saya nggak tahu persisnya gimana. Yang pasti tempatnya masih ada. Tempatnya di sebelah kiri jalan, dari arah Bandung, kilometer sekian-sekian. Kalau sedang melintas malam hari, lalu tiba-tiba melihat bayangan hitam tinggi besar, atau tiba-tiba kendaraan seperti ada yang mendorong ke sisi kanan atau kiri, kemungkinan besar sedang melintas tepat di tempat ini. Hati-hati. Apapun sebabnya, kita memang sudah harus hati-hati di mana saja dan kapan saja. Berdasarkan pengalaman saya yang sering melintasinya, tempat ini memang kelihatan angker. Aura mistisnya tinggi. Beberapa kali saya mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. Dua kisah pengalaman akan saya angkat kali ini. Cerita pertama. Dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta, tengah malam, ditemani oleh salah satu teman dekat. Ali namanya. Saya di belakang kemudi. Singkatnya, sekitar jam 1 dini hari, kami memasuki Cipularang melalui gerbang Pastur. Saat itu bukan akhir pekan. Jalan terbilang sepi. Syukurlah, kami juga nggak dalam keadaan lelah atau mengantuk. Karena memang baru saja memulai perjalanan. Saya memacu kendaraan nggak terlalu cepat, karena memang nggak ada yang kami kejar. Sambil berbincang seru, saya menginjak gas dengan kecepatan sedang. Tapi, ketika memasuki kilometer di bawah 100, lupa pastinya, ada kejadian aneh. Obrolan terhenti ketika pandangan saya tiba-tiba menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatian. Ada sosok hitam tinggi besar yang sedang berdiri di sisi sebelah kiri jalan, di rerumputan sebelah bahu jalan. Sosok bertinggi kira-kira 3 meter, tinggi dan besar sekali. Sekilas seperti bayangan hitam, namun 3 dimensi. Siluet yang punya beberapa sisi. Ali membaca gelagat saya. "Ada apa, Bri? Lo lihat apa?" Tanpa kata saya menunjuk ke arah makhluk atau sosok yang sedang saya lihat tengah berdiri itu. Allahu Akbar. Ali mengucap takbir. Ketika akhirnya dia melihat objek yang sama. Sepersekian detik kemudian, tiba-tiba sosok itu mulai bergerak menyeberang jalan, mengarah persis ke tempat kendaraan kami akan menuju. Saya menginjak rem perlahan, menghindari tabrakan. Jarak kami hanya sekitar 30 meter. Nyaris berhenti, mobil saya arahkan ke tepi.
Jarak kami semakin dekat, semakin jelas terlihat detail sosoknya di bawah sinar lampu kendaraan. Benar, tinggi tubuhnya sekitar 3 meter. Hitam legam, nyaris tampak seperti bayangan. Kami gak melihat jelas bagian wajahnya, karena melihat dari arah samping. Setelah berpapasan, kemudian dia berjalan menjauh, menyeberang ke kanan, menuju hutan kecil yang ada di pinggir jalan, kemudian menghilang. Benar-benar kejadian beberapa detik yang cukup aneh dan menyeramkan. Makhluk apa itu kira-kira? Cerita kedua, tahun 2006 ketika masih kuliah di Bandung. Sebelum tinggal di rumah teteh, memutuskan untuk pulang ke Cilegon karena kebetulan ada libur kuliah yang agak panjang. Mengendarai mobil sendirian, saya berangkat dari Bandung nyaris tengah malam. Kenapa semalam itu? Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ingat banget kalau waktu itu malam Jumat, karena sebelum meninggalkan Bandung, saya menyempatkan untuk mendengarkan acara horor di Radio Ardan. Acara ini hanya tayang 1 minggu sekali, di malam Jumat. Kenapa saya ingat? Karena rentetan kejadiannya saling berhubungan. Mendengarkan Ardan Nikmat selama perjalanan dari Cibiru menuju ke Bandung. Saya memang suka acara itu sejak awal kuliah. Makanya selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan di mana saja. Saat itu saya dengarnya di mobil sendirian. Padahal tagline-nya jangan pernah mendengarkan acara ini sendirian. Tapi saya sering bandel, makanya sering kejadian. Nah, waktu itu salah satu bagian ceritanya mengisahkan tentang kejadian seram di jalan tol Cipularang. Ada seseorang yang mengendarai mobil sendirian di jalan tol malam hari. Di perjalanan, setelah exit pada larang, dia merasakan kalau sepertinya dia nggak sedang benar-benar sendirian. Berawal dari perasaannya yang mulai nggak enak, lalu tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat. Hingga puncaknya ketika dia akhirnya benar-benar sadar kalau ternyata nggak sendirian. Melalui kaca spion, dia melihat ternyata ada sosok yang sedang duduk di kursi belakang. Diceritakan kalau orang itu jadi sangat ketakutan, sementara sosok di kursi belakang terus saja duduk sampai dia keluar tol Purwakarta. Sialan, serem amat nih cerita. Mana gua mau lewat Cipularang benar lagi. Begitu pikirku dalam hati. Benar, ketika nyaris jam 12, akhirnya saya masuk Cipularang melalui Pasteur. Kondisi badan memang sudah lelah akibat seharian beraktivitas. Sedikit kantuk mulai menyerang. Kendaraan saya pacu dalam kecepatan sedang, padahal jalanan terbilang kosong alias sepi. Hanya beberapa bis malam yang sesekali terlihat. Oh iya, waktu itu masih ada satu gerbang tol lagi setelah exit pada larang kalau dari arah Bandung. Tempat pembayaran dan tukar tiket tol menuju Jakarta sekarang sudah nggak ada. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di gerbang tol sesudah pada larang itu. Bayar dan tukar tiket, lalu lanjut perjalanan. Pada saat itu lampu PJU yang letaknya di batas tengah jalan masih hanya terlihat di sebagian jalan tol saja, belum sepanjang jalan. Selebihnya penerangan hanya dibantu oleh lampu kendaraan. Sepertinya kalau sekarang sudah ada PJU sepanjang jalan. Karena itulah jalan menjadi gelap gulita, ditambah dengan sedikitnya kendaraan yang melintas, benar-benar sepi juga. Saya yang hanya sendirian ini hanya bisa mengalihkan pikiran dengan mendengarkan musik. Masih terbayang cerita seram di radio yang menceritakan tentang penumpang gelap di tol ini. Gak bisa dipungkiri, kalau hal itu membuat saya jadi agak ketakutan juga. Mana malam Jumat pula. Kaca spion bagian dalam saya arahkan ke atas supaya keadaan di kursi belakang jadi enggak kelihatan. Meminimalisir keparnoan saya yang kadarnya mulai meningkat. Deru mesin menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selebihnya hanya suara kendaraan lain yang melaju lebih cepat ketika mendahului di sebelah kanan.
Memasuki kilometer 90, saya mulai merasakan ngantuk. Lalu berniat untuk berhenti di rest area kilometer 88 untuk beristirahat. Penjelasan untuk teman-teman yang belum pernah lewat jalan tol ini. Hitungan kilometer dari Bandung ke Jakarta adalah hitungan mundur dari kilometer 100 ke kilometer 01. Begitu kira-kira. Waktu itu, rest area kilometer 88 belum sebagus sekarang. Masih ala kadarnya, tapi cukuplah kalau hanya untuk sekedar ngopi dan istirahat. Sesampainya di kilometer 88, saya masuk ke rest area. Yang seperti saya bilang tadi, rest area ini belum sebagus sekarang. Belum ada Starbucks, Ceko, dan lain sebagainya. Yang ada hanya warung-warung kecil penjual makanan dan kopi sasetan. Sudah begitu, tempatnya sepi, gak banyak mobil yang parkir. Ya, mungkin karena bukan akhir pekan atau musim liburan. Saya memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Sama juga, warung tempat saya parkir ini sepi. Hanya ada satu mobil yang parkir selain saya. "Bu, kopi hitam satu ya, saya mau ke toilet dulu." Begitu saya bilang ke ibu penjaga warung. Setelahnya saya jalan ke toilet umum yang letaknya gak jauh dari situ. Setelah selesai, saya kembali ke warung dan duduk di kursi depannya. Langit mulai kelihatan mendung. Udara terasa gerah, sepertinya akan turun hujan. Hujan, satu situasi yang kalau boleh akan saya tolak dalam perjalanan ini. Sendirian, tengah malam Jumat, hujan pula sempurna. Seruputan kopi hitam sedikit banyak membantu untuk mengusir ngantuk. Semakin segar bugar ketika saya mulai berbincang dengan ibu penjaga warung. Topik awal pembicaraan membuat saya sedikit keheranan. "Cep, itu temennya gak disuruh turun. Kasihan sendirian di dalam mobil." Kaget saya mendengarnya. Teman siapa? Saya kan sendirian." "Teman yang mana, Bu? Orang saya sendirian kok." Saya menjawab sambil terus memperhatikan mobil yang parkir gak terlalu jauh. "Ah, masa? Tadi saya lihat ada yang duduk di kursi depan." Ibu itu tetap dengan pendiriannya. "Ibu salah lihat, saya benar-benar sendirian, Bu." "Oh gitu," jawab si ibu dengan wajah yang kelihatan masih penasaran. Ada-ada saja. Percakapan yang mau gak mau membuat saya kepikiran. "Ah, semoga ibu ini salah lihat." Begitu gumamku dalam hati. Sekitar 30 menit kemudian, gerimis kecil mulai turun. Kekhawatiran saya akhirnya terjadi juga. Sebelum hujan semakin besar, saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan semakin besar dan deras ketika saya sudah berada di balik kemudi. Kondisi jalan yang menurun dan licin membuat saya harus semakin hati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Penglihatan yang makin terbatas membuat saya harus terus fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan. Posisi duduk menjadi maju, mendekatkan wajah ke kaca depan supaya dapat memandang lebih jelas lagi. Cukup lama berposisi duduk seperti itu, hingga jadi kurang memperhatikan keadaan dan suasana di dalam mobil. Ya, keadaan dan situasi di dalam mobil yang sedang saya tumpangi sendirian. Terlalu fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan dengan posisi duduk yang maju, akhirnya membuat punggung dan pinggang saya jadi pegel. Itulah yang akhirnya memaksa saya untuk mengubah posisi duduk jadi seperti semula, mundur dan bersandar. Pada saat itulah saya tersadar kalau ternyata sudah enggak sendirian lagi. Jantung serasa berhenti berdetak, napas menjadi hirup-hirupan pendek. Saya kaget dan terpana ketika dari sudut mata melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi depan, duduk persis di sebelah saya. Belum berani melihatnya secara langsung, pandangan tetap melihat ke depan memperhatikan jalan. Namun sosok itu sangat jelas terlihat dari sudut mata, benar-benar ada. Sosok laki-laki berambut hitam, tubuhnya agak berisi, berkemeja putih lengan pendek. Seperti saya, dia hanya duduk diam menghadap ke depan.
Kebayang, kilatan lampu kendaraan yang berlawanan arah memperjelas penampakan sosok laki-laki itu. Tapi saya masih belum berani menoleh ke kiri untuk melihatnya secara langsung. Nggak berani. Di sela-sela suara hujan dan deru mesin kendaraan, tiba-tiba ada suara yang terdengar sayup tetapi nyata. Suara desa nafas yang terdengar satu-satu, tapi dengan tarikan yang panjang. Saya semakin ketakutan, gak bisa berbuat apa-apa selain memacu kendaraan untuk terus berjalan. Berhenti di bahu jalan bukan pilihan, karena kondisinya hujan lebat dan jalanan sangat sepi. Entah apa yang ada di pikiran saat itu, secara perlahan saya mulai menolehkan wajah ke kiri, ingin melihat sosok itu. Detik berikutnya, akhirnya saya benar-benar melihatnya langsung. Hanya beberapa detik, tapi saya melihat semuanya dengan jelas. Benar, dia berpakaian kemeja putih berlengan pendek, dengan dua saku bertumbuh pada bagian dada. Laki-laki berkulit putih bersih, wajahnya pucat pasi, layaknya orang yang sudah mati. Kami enggak bertatapan, karena dia terus saja mengarahkan wajahnya ke depan. Tapi bukan itu yang akhirnya membuat saya berhenti untuk terus memandangnya. Ada lagi. Posisi duduk dia bersandar namun tegak, dengan tatapan yang terus ke depan. Wajah yang dari awal datar tanpa ekspresi, tiba-tiba perlahan mulai tersenyum, namun tetap memandang ke depan. Senyumnya semakin lebar dengan tatapan mata yang tajam. Saya yang semakin ketakutan langsung merubah posisi duduk, jadi kembali maju dan memandang ke jalan. Cukup lama kami berposisi seperti itu, duduk diam, hanya desa nafas yang terdengar sesekali. Sungguh itu adalah 30 menit terpanjang dalam hidup. Hingga akhirnya kami sampai di exit tol Purwakarta. Nggak berpikir panjang lagi, saya memutuskan untuk keluar di Purwakarta. Sosok itu gimana? Masih ada, masih setia menemani saya yang terus ketakutan. Ketika gerbang tol sudah berada hanya tinggal beberapa meter di depan pun, sosok itu masih ada di tempatnya. Hingga akhirnya saya harus bayar tol ke petugas yang menjaga gerbang. "Mas, saya boleh parkir di situ untuk istirahat sebentar?" Saya meminta izin ke petugas tol untuk parkir di depan kantornya, di sebelah kiri jalan. Setelah pembayaran, ternyata sosok laki-laki itu sudah gak ada. Kursi sebelah kembali kosong seperti semula. Tapi saya gak mengubah pikiran. Tetap akan parkir dulu sebentar, masih sok. Setelah parkir, saya buru-buru keluar kendaraan dan lari menuju kursi yang ada di depan kantor. Sudah ada seseorang bapak yang duduk di situ juga. Saya duduk di dekatnya. "Ada apa, Dek? Kok kayak orang ketakutan?" Tanya bapak itu penasaran, mungkin karena melihat gelagat saya yang masih aneh dan terlihat gugup ketakutan. "Tadi di jalan tol ada yang ikut di mobil, Pak. Padahal saya sendirian," jawabku dengan napas masih tersegal-segal. "Kilometer 80-an ya? Ah, sudah biasa itu mah. Ya sudah, istirahat dulu di sini. Tenang, kalau di sini sudah aman." Begitu kata bapak itu menjelaskan. Sudah biasa katanya. Selanjutnya, saya ngobrol dengan bapak itu dan petugas tol lainnya yang sedang piket. Banyak yang kami bahas. Mereka bercerita tentang banyak kejadian yang mirip dengan peristiwa yang baru saja saya alami. Malam yang sangat mengerikan. Setelah kejadian itu, beberapa kali saya mendengar dan membaca berita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di bagian tol Cipularang ini. Beberapa di antaranya hampir sama dengan kejadian yang saya alami. Bersyukurnya gak ada hal buruk yang terjadi setelahnya. Itulah sedikit pengalaman saya ketika melintas di jalan tol Cipularang. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman seru juga di tempat ini, ayo cerita, kita bahas di sini. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini dapat menghibur teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share,
serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.